Selamat malam, ya, Malam. Ibu Ayu, Ibu Felicia, dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Maaf, oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan kita hari ini. Eh, Sebelum kita mulai untuk kegiatan kita, eh, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita manfaatkan waktu sebentar untuk berdoa ke kepada Mas Aditya yang memimpin doa. Saya mempersilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan untuk saya memimpin doa pada acara malam hari ini dengan cara Islam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan cara berdoa dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala kesabaran dan keagunganmu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadiratmu. Pada saat ini, kami hadir dalam melaksanakan acara Speak with Impact, teknik presentasi yang tidak hanya didengar, tetapi memberi dampak. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini, berikanlah kelancaran kepada kami sampai nanti di penghujung kegiatan dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC acara malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Adit. Uh, Puji dan syukur kita panjatkan karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara dengan tema Speak with Impact, teknik presentasi yang tidak hanya didengar tetapi memberikan dampak. Acara ini diselenggarakan untuk membantu kita memahami bagaimana menyampaikan pesan secara efektif, berkesan, dan mampu mempengaruhi audiens
baik dalam konteks akademik maupun profesional. Sebelum memasuki sesi narasumber, izinkan saya mengundang Ibu Dr. Ayu Larasati selaku dosen pengampu untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Ayu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mohon maaf atas tidak maksimalnya saya hadir di Zoom. Ini tadi saya buka kamera kok gelap karena posisinya saya masih di perjalanan. Yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Felicia Kastari selaku Direktur PT Prima Sukses Selesindo. Terima kasih banyak Bu Felicia yang telah berkenan hadir pada malam hari ini di kelas teknik presentasi dengan tema Speak with Impact, yang mana tentunya eh, dari cukup banyak pengalamannya dan eh, yang akan disampaikan untuk dari Bu Felicia sendiri akan menambah banyak wawasan, sharing keilmuan dan juga tentunya pengalaman yang tentunya akan menjadi suatu inspiratif bagi teman-teman semua. Dan pada malam hari ini adalah kegiatan sebagai tugas akhir dari mahasiswa kelas teknik presentasi di mata kuliah dari presentasi malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Felicia dan tim kelompok pada malam hari ini yang telah bekerja maksimal dalam memaksimalkan nilai tugas akhir. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu atas sambutan dan arahannya. Malam ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Narasumber pertama berasal dari luar kampus. Beliau seseorang yang berpengalaman di dunia komunikasi, public speaking, dan pengembangan profesional. Mari kita sambut Ibu Felicia Kastari. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih Bu Ayu nih udah mengundang saya untuk Terima kasih sharing banyak ke Bu teman-teman. Direktur. Terima kasih Pak Ya, Bu Waka. terima kasih Angelina. Sedikit mungkin saya sharing ya, katanya waktunya nggak banyak juga. Mungkin saya lebih sharing pengalaman aja ya dibanding teoritis ya. Mungkin sedikit saya share screen dulu. Oh, udah kelihatan belum ya? Udah ya. Mungkin kalau dari segi pengalaman mungkin banyak ya yang lebih berpengalaman daripada saya. Mungkin teman-teman bisa cari referensi-referensi juga orang yang punya speaking with impact yang lebih luas ya. Ini saya sharing pengalaman saya sendiri aja. Kebetulan saya ini selain ada usaha juga pengurus di Kadin ya. Sering juga diundang-undang untuk sharing mengenai vokasi di Kadin. Ini saya sharing speak with impact ya. Kalau untuk bicara dengan impact itu, aku slideshow aja langsung ya. Slideshow, mana sini? Mana ya? Tunggu bentar. Mana sih slideshow-nya ya? Udah nggak apa-apa, langsung aja ya. Nah, sedikit sharing ini, kalau kita pengen berbicara dengan impact gitu, pertama itu kita harus concern dengan problem audience itu apa yang pengen kita, orang itu berdampak ya. Ini waktu itu saya diundang untuk mewakili Kadin berbicara di depan kepala sekolah SMK se-Jakarta ya, se-Jabodetabek lah lebih tepatnya. Nah, ini saya waktu itu sangat apa ya, excited ya. Kenapa ya? Saya tuh concern dengan masalah lulusan SMK gitu ya, lulusan-lulusan perguruan tinggi gitu. Soalnya saya sering mendengar sekali ya bahwa banyak lulusan sekolah dan juga perguruan tinggi, terutama SMK ya, itu yang susah mendapat pekerjaan. Belum semua dari ribuan orang gitu ya yang lulus setahun itu cuman baru sedikit yang diterima pekerjaan. Nah, itu kenapa gitu ya? Aku concern dengan problem audience. Aku pengen memberikan impact gitu kepada kepala sekolah SMK ini. Kenapa? Karena kepala sekolah SMK ini adalah kunci ya dalam menentukan kurikulum dari sekolahan yang mereka masing-masing gitu agar siswa-siswa siswa-siswi dan mereka itu bisa
nantinya bisa diterima di dunia kerja gitu. Bagaimana mereka bisa diterima di dunia kerja itu sangat concern. Mungkin teman-teman pengen memberikan dampak apa sih ya terhadap apa yang pengen dipresentasiin. Mungkin teman-teman bisa sambil catat ya. Kalau kita pengen memberikan impact, kita awalnya dari concern diri sendiri. Kalau kita ngomong aja tanpa punya concern terhadap masalah itu, mungkin dampak kita akan kurang ya. Yang kedua itu, selain saya tadi excited ya untuk berbicara di depan eh, puluhan kepala sekolah SMK. Terus apa yang saya lakukan untuk mempersiapkan ya? Yang pertama itu, ya yang kedua nih ya, tadi kan concern dengan problem audience. Yang kedua itu kita sharing pengalaman atau kasih contoh dari orang-orang yang mungkin sudah expert di bidangnya. Mungkin saya belum terlalu expert di bidang ini, jadi saya sebelum presentasi itu mempersiapkan diri dengan mengkontak teman-teman yang saya kenal ya, yang punya pengalaman di bidang tersebut dan juga punya expert di bidangnya. Salah satunya itu saya sharing dengan berdua ini ya. Ini adalah Bapak Prasetya Muharam, pengajar SMTI Lampung. Saya kontak beliau, kebetulan aku sama Mbak Ayu waktu itu pernah ikut training for trainer ya untuk apa namanya pelatihan dunia kerja. Jadi pemagang kalau diterima di dunia kerja itu mereka itu kadang cuma disuruh fotokopi lah, terus mereka bikin kopi, terus mengkopi laporan gitu ya. Nah, itu tidak baik ya. Mereka di Jerman itu mereka punya sistem namanya dual system atau sistem pendidikan ganda, yaitu siswa itu belajar di sekolah dan juga langsung di dunia industri gitu ya, magang di dunia industri. Nah, ini Pak Prasetya Muharang kebetulan pengajar di SMTI Lampung. Aku telepon orangnya dan eh, menanyakan gimana ya pengalaman beliau di SMK-nya itu untuk bekerja sama MOU dengan dunia industri. Nah, itu saya telepon sambil saya rekam. Waktu itu saya langsung memperdengarkan rekaman saya tersebut kepada kepala sekolah SMK. Yang kedua, ada teman saya yang expert di bidang artificial intelligence bahwa semua dunia itu sekarang sedang berubah gitu ya. Berubah dalam artian kebanyakan udah ke arah artificial intelligence. Bagaimana nih sekolah gitu ya, SMK terutama mempersiapkan diri, mempersiapkan kurikulumnya jangan itu-itu aja yang diajarin di sekolah. Jadi nggak relevan lagi dengan dunia industri saat ini. Itu yang saya apa namanya telepon dengan teman saya itu namanya Pak Tuhu Nugraha. Saya saya serap ya insight-nya beliau gitu ya. Bagaimana dunia saat ini berkembang kayak gitu. Lanjut yang nomor tiga ya. Yang nomor tiga ini adalah kita tanya lagi kepada audiens. Tadi kita udah sharing pengalaman teman-teman ya. Yang ketiga itu tanya pada audiens. Mereka sebenarnya paham nggak ya? Kepala sekolah yang waktu itu dengerin itu pesertanya itu paham nggak apa yang kita udah sharing gitu. Jadi kita tanya lagi feedbacknya. Waktu itu kebetulan undangan itu mungkin kayak saat ini ya tidak banyak waktunya gitu ya. Jadinya saya pengennya sih waktu itu mereka bisa kepala sekolah dua orang atau tiga orang saling cerita ya gimana pengalamannya di sekolah mereka masing-masing bekerja sama dengan dunia industri gitu ya. Tapi waktunya waktu itu nggak ada, jadi saya cuman mengajak beberapa orang itu, akhirnya waktunya cukup untuk hanya satu orang ya, kepala sekolah SMK yang sharing bagaimana penerapannya mereka ya yang udah mereka lakukan kerjasama dengan dunia industri dan juga ke depannya pengen apa lagi yang ia kembangkan gitu ya. Jadi yang ketiga ini kita tanya lagi kepada pesertanya, mereka udah paham belum sih apa yang kita sharing tadi dan bagaimana mereka eh, mau ke depannya apa namanya planningnya seperti apa gitu ya. Itu sih pengalaman dari saya waktu itu bicara di kepala sekolah SMK gitu ya. Mungkin kalau waktunya masih cukup nggak ya, Mbak Ayu atau Mbak Angelina? Silakan Budir. Oh ya, ya itu aja Silakan. sih sharing dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh, atau mungkin ada tambahan mungkin. Mungkin aku mau nanya aja ya ke teman-teman boleh ya? Boleh, Bu. Pernah nggak teman-teman di sini diminta untuk presentasi gitu, tetapi sesuatu yang memang concernnya teman-teman, mungkin problem yang benar-benar yang
Teman-teman tuh pengen tuh solving gitu ya. Ada gak teman-teman di sini yang punya pengalaman diminta presentasi sesuatu yang memang jadi concernnya teman-teman gitu? Mungkin malu-malu mungkin ya Mas ya. Ah, ini ada latte ya? Nggak tahu nih, tolong ya. Mbak Latte atau Mas Latte ini mau ngomong Ini mungkin, atau Kak, Prima ini ada Prima, siapa dulu ya? Mungkin Bu Angelina bisa dibantu. Oh Silakan ya, dari latte. Prima ada Latte. Oke. terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya jadi narasumber juga sebenarnya. Udah iya nggak apa-apa. Bisa saling belajar kita ya. Aku bukan di sini berarti ahli gitu ya. Kita sini saling belajar aja. Iya, dulu waktu saya ada sepengalaman saya ketika masih jadi asisten profesor, alhamdulillah sempat dikasih kepercayaan untuk menyampaikan materi lewat presentasi juga. Dan waktu itu saya pikir, oh iya ketika aku jadi mahasiswa, aku juga mengharapkan cara presentasi yang simple dan gampang aku pahamin supaya materinya masuk dan kita gampang inget gitu, supaya nggak keluar dari kelas udah lupa lagi. Dulu Betul, betul. waktu jadi asisten profesor itu paling berkenan sih untuk saya, Bu. Gitu. Oke, makasih Terima kasih. Mbak Latte. Mungkin Prima tadi ya mau sharingnya. Gimana Ibu, Prima pengalamannya? baik. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf suara saya tidak terlalu besar. Lagi ada masalah dengan kerongkongan. Eh, Pengalaman saya dulu waktu untuk problem solving yaitu menghadapi audiens anak sekolah dasar. Jadi lebih kepada bagaimana penyampaian yang diberikan itu eh, bisa ditangkap oleh audiens yaitu anak sekolah dasar ini, mulai dari PPT-nya yang menarik dan juga inti dan isi eh, yang saya sendiri paham dan juga mereka bisa memahami. Begitu Ibu. Karena Makasih saya ya. juga mengajar anak sekolah dasar. Terima kasih. Wah, banyak banget pengalaman nih Mbak Prima pastinya. Ya memang kita kalau sharing itu kalau bisa selevel dengan mereka dalam artian sesuatu yang bisa mereka pahami nih ya. Mungkin kalau anak SD kita sharingnya sesuatu yang mereka mengerti, jangan ketinggian juga bahasanya ya. Yang penting sih itu sih ya Mbak Prima mungkin ya. Oke, terima kasih Mbak Prima, Mbak Latte. Mungkin itu aja dari sharing dari saya. Mungkin bisa serahkan balik ke Mbak Angelina untuk narasumber berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Felicia atas materi yang sudah dimaparkan sangat informatif dan inspiratif untuk kita semua. Em, Sebelumnya Ibu dari apa nih? Ibu Felicia masih mau mengikuti, maaf sebelumnya, Ibu Felicia masih mau mengikuti Zoom kita sampai akhir atau Ibu bisa meninggalkan Zoom kita? Aku izin meninggalkan dulu ya, masih ada pekerjaan Baik, berikutnya nih. sebelum sebelum Ibu Felicia meninggalkan ruang Zoom, kami mengundang seluruh peserta untuk foto bersama dulu ya, Bu. Untuk teman-teman, boleh dinyalakan kameranya. Kita foto bersama sebelum Ibu Felicia meninggalkan ruangan Zoom. Oke, ini ada berapa? Satu, tiga, satu, dua, tiga. Sebentar, slide berikutnya. Satu, dua,
3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Felicia atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih sama-sama Mbak Angelina. Aku izin duluan ya. Silakan. Sukses semua. Terima kasih Ibu. Ya, Budin. Ya, Mbak Ayu. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya bersama narasumber kedua, yaitu Mutiara Ramadhani. Kepada Mutiara, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Angelina. Kalau gitu, sebentar. Apakah screen-nya udah muncul? Sudah, sudah, Sudah sudah. ya. Sudah yang ini ya. Oke, sebentar. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bu Ayu dan moderator yang sudah memberi saya kesempatan. Saya izin menyampaikan materi tentang Speak with Impact. Hari ini saya mau ajak teman-teman di sini untuk paham nih gimana ya caranya kita sampaikan sebuah pesan yang gak cuma didengar doang, tapi juga orang tuh bisa inget. Atau bahkan mampu ajak mereka sampai akhirnya take action atau ambil tindakan. Jadi saya izin karena ini narasumbernya. Audiensnya kebanyakan dari mahasiswa, saya izin menggunakan gaya bahasa sehari-hari ya, supaya teman-teman juga lebih gampang mencernanya. Tuh. Kalau misalkan kita ngomongin tentang public speaking, halo, halo, cek ada suaranya kah teman-teman? Ada tadi hilang suaranya, silakan. Oh iya ada, baru muncul lagi ya. Oke. Oke, saya izin lanjutin ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada distraksi. Kalau misalkan kita membahas tentang public speaking, mungkin teman-teman juga udah paham ya kalau yang namanya public speaking itu penting. Tapi kenapa sih public speaking bisa jadi penting? Why does it matter? Most presentation are heard, only few are remembered. Faktanya sebagian besar presentasi itu cuma lewat gitu aja ya. Audiens tuh kebanyakan bisa ngedenger, tapi mereka nggak nyimpen apapun setelah itu. Jadi biasanya kalau misalkan udah masuk kelas gitu ya, baru keluar 5 menit udah lupa gitu. Sering terjadi ya kayak gitu. Bukan karena materinya yang nggak bagus, tapi karena cara penyampaiannya yang kurang berdampak atau bahkan tidak berdampak sama sekali. Contoh kayak misalnya saya pakai cara yang sama nih, yang sekarang saya pakai, tapi saya sampeinnya ke lansia atau ke orang tua. Mungkin itu jadi nggak akan ngasih dampak apapun, karena biasanya kalau misalkan lansia kan butuh intonasi yang lebih pelan untuk dicerna dulu gitu. Padahal yang namanya presentasi itu kan tujuannya bukan cuma sekedar bikin orang jadi tahu ya, tapi juga bikin mereka jadi paham, jadi tergerak, atau bahkan jadi berubah. Akhirnya take action. Jadi gimana sih maksudnya speak with impact? Speak with impact itu kan yang namanya pendekatan komunikasi yang ngegabungin antara kejelasan pesannya gimana, kekuatan ceritanya gimana, relate nggak ceritanya, energi penyampaiannya gimana, dan ajakan bertindaknya tuh apa gitu. Presentasi yang impactful itu sebenarnya sederhana.
fokus juga, emosionalnya ada juga, dan yang paling penting banget adalah ninggalin kesan pesan. Biasanya yang paling gampang diingat itu adalah kesan presentasi yang memang relate sama target audiensnya. Makanya di sesi ini, saya juga akan bagiin struktur yang bisa juga nanti teman-teman terapin ketika teman-teman butuh presentasi. Hopefully ya. Tuh. Sebelum masuk ke strukturnya, nih, aku butuh bantuan dari teman-teman untuk kita sama-sama baca yuk. Masalah umum tuh ketika lagi presentasi apa sih? Biasanya yang paling sering terjadi ya. Yang pertama, slide-nya terlalu kepenuhan nih sama teks. Jadi kita kalau misalkan jadi audiens, ngeliat materi presentasi slide-nya penuh, pasti kita bakal berusaha untuk baca ini isinya apa sih? Kok nggak kebaca ya? Gimana ya caranya biar bisa baca, biar bisa paham? Akhirnya audiens malah jadi ngebaca, bukan ngedengerin kita. Terus yang kedua, pesan intinya nggak ada. Kita sebagai speaker pengen loh bisa sampein banyak hal. Tapi kadang karena yang pengen disampaikan terlalu banyak, jadi nggak ada satupun pesan yang benar-benar ditangkap sama audiensnya. Sering ya kayak gitu. Atau yang ketiga, delivery-nya monoton. Cara nyampeinnya monoton. Nggak ada nadanya, nggak ada gesture-nya, nggak ada ritmenya, intonasi juga nggak ada. Ngomongnya kayak gini aja nih, santai, monoton gitu. Atau yang keempat, nggak kena nih emosinya. Padahal kan emosi itu jadi jalur tercepat sebenarnya buat masuk ke memori manusia. Tuh. Makanya aku juga pengen sekalian ajak teman-teman nih, kita sama-sama self-check yuk bareng-bareng. Kira-kira dari 4 ini, adakah yang mungkin kadang teman-teman masih suka lakuin secara nggak sadar? Dan kalau misalkan udah ketemu, oh iya ada nih 1 atau 2 hal yang suka aku lakuin. Aku mau teman-teman kita sama-sama ingat kalau yang namanya presentasi itu ada 4 pillars. Ada 4 pillars of impact. Buat kita bisa bikin presentasi yang berdampak buat audiensnya, ada 4 pilar utama yang bisa bantuin kita. Yang pertama ada key message. Inti pesannya apa sih yang mau kamu sampaikan? Apa yang kamu pengen tuh ketika audiens pulang, mereka inget nih sama key message ini. Yang kedua ada dari storytelling. Cara nyampeinnya lewat pengalaman pribadi atau lewat cerita. Atau pengalaman yang mungkin relate sama audiens kita. Kalau saya dulu inget banget tuh pernah lagi ulang tahun, dibikin nangis waktu lagi pramuka zaman SMA. Pas dibikin nangis itu, saya udah nangis kejer sampai jongkok. Ternyata saya mau disurprisein sama guru-guru. Waktu itu kayak, wah kenapa ya aku sampai diginiin, dimarahin, disalahin. Oh ternyata karena mau disurprisein. Karena ada cerita itu, akhirnya hari itu adalah jadi hari yang berdampak buat aku. Dan aku inget sampai sekarang. Terus yang ketiga ada juga nih dari emotion, dari delivery-nya. Gimana sih cara kita nyampein nadanya? Gesture kita gimana? Tempo kita gimana? Ekspresi kita gimana nih ketika kita lagi presentasi? Dan yang terakhir yang nggak kalah penting, tapi orang banyak yang suka skip. Yang namanya call to action, CTA. Ada ajakannya. Setelah dari presentasi kita mau teman-teman nih ngapain? Speakernya mau audiensnya tuh ngapain? Apakah coba nih kalian kerjain PR ini ya, dampaknya untuk kalian kok gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita udah sama-sama analisa ya masalahnya yang masih dipunya yang mana aja, 4 pilarsnya juga kita udah sama-sama paham. Setiap pilar ini sebenarnya saling connect, saling terhubung. Dan ini ngebentuk satu kesatuan yang akhirnya akan jadi key message. Key message ini bisa jadi the power of one message. Jadi ini satu gagasan utama yang harus banget melekat di benaknya audiens. Kalau misalkan audiens cuma ingat satu hal aja dari presentasi kita, itu key message kita. Contoh, creativity is a habit, not talent. A clear message beats a perfect slide. Saya bisa aja dari tadi ngomongnya ini aja. Tapi kalau misalkan aku cuma omongin satu kalimat ini, mungkin teman-teman nggak benar-benar paham apa ya maksudnya. That's why aku ceritainnya pakai presentasi, pakai storytelling. Yang namanya key message itu juga harus sederhana, harus jelas, harus gampang diulang, dan yang paling penting gampang diingat. Gitu. Jadi kenapa storytelling bisa work? Why does stories work?
Karena sebenarnya otak kita nih manusia itu tuh dirancang buat paham sama cerita. Stop ya sebentar. Mohon maaf teman-teman, ada masalah. Halo teman, layarnya udah muncul lagi kah? Sudah. Udah ya? Aku sambil lanjut ya. Oke. Kenapa sih storytelling bisa efektif? Karena sebenarnya otak kita nih manusia itu tuh dirancang buat paham sama cerita. Cerita ini bikin informasi yang tadinya kompleks jadi lebih gampang diterima. Karena cerita juga ngebukain ruang empati gitu untuk yang denger. Sehingga ketika lagi cerita, audiens tuh nggak cuma sekedar paham, tapi audiens juga ngerasa connect nih. Nah, ngerasa terhubung, bahkan ngerasa relate juga. Tapi yang namanya cerita nggak harus selalu dramatis kok. Bisa jadi dari pengalaman pribadi ya, kayak yang tadi kita udah sama-sama pahamin, kasus kecil juga bisa, atau analogi sederhana, kayak yang tadi aku juga sempat ceritain ke teman-teman. Jadi yang penting cerita itu bisa jadi jembatan nih antara pesan utamanya sama audiensnya supaya jadi lebih gampang untuk dipahamin. Tuh, makanya storytelling itu juga ada strukturnya. Pertama ada hook-nya. Apa nih yang bikin melek? Apa nih masalahnya? Terus dari masalah ada solusi apa kira-kira ya? Terus setelah dapat solusinya, dampaknya apa nih ke audiens? Kalau misalkan storytelling-nya udah beres, lanjut ke emotion dan delivery-nya. Karena yang namanya presentasi ya balik lagi bukan soal apa yang kita sampaikan, tapi gimana sih cara kita menyampaikannya. Udah sesuai belum ya caranya sama audiensnya. Makanya yang namanya emotion itu juga ada, yang namanya emotion itu juga ada 4 komponen pentingnya di dalam delivery-nya juga. Yang pertama intonasinya. Intonasinya naik turun supaya apa? Supaya kita bisa bedain inti pesannya tuh apa sih yang harus banget dipahamin tuh yang bagian mana sih? Kan kalau misalkan kita baca buku juga kan kita suka nge-highlight ya, highlight gitu bagian-bagian yang penting. Yang penting yang pengen kita sampaikan ke audiens tuh apa? Terus yang kedua balik lagi ke gesture-nya, gerakan tangannya gimana? Bisa bantu visualisasiin pesannya nggak? Kalau itu udah aman, lanjut ke jedanya. Kita kalau misalkan baca buku nggak ada koma, nggak ada titik, kita juga bingung ya bacanya. Jangan jauh-jauh ke buku. Kalau temen kita ngirim pesan WhatsApp, semuanya panjang nih, lagi curhat sedih-sedih gitu. Tapi nggak ada koma, nggak ada titik. Itu bisa jadi ambigu. Atau yang tadinya sedih malah bisa jadi lucu ya, karena nggak ada tanda bacanya. Terus yang terakhir, yang paling penting juga, itu eye contact. Supaya apa? Supaya kita ada koneksinya sama audiens kita. Aku ada sedikit tips buat teman-teman yang mungkin kadang takut gitu ya kalau misalkan ngelihat mata orang. Kan mata ada di sini ya. Teman-teman kalau misalkan nggak berani untuk melihat matanya, lihat aja nih tengah-tengah sini. Kita liatin jidatnya nih, tengah-tengah antar mata. Orang yang kita liatin juga nggak bakal ngeh, kita liatin jidatnya. Itu tips singkat aja dari aku. Aku juga sering ngelakuin itu. Terus yang terakhir, langsung masuk ke CTA, call to action. Setiap presentasi yang baik itu kan harus ditutup sama CTA ya. Karena apa? Tujuan akhirnya dari presentasi kita bukan cuma ngasih ilmu aja, bukan cuma ngasih info aja, kayak papan informasi, papan iklan. Tapi kita juga mau nih ajakin audiens kita buat do something lah. Contoh,
Tadi kan kita udah sama-sama analisa, kita juga udah kenalan sama 4 pilar. Habis itu bolehlah teman-teman habis ini bikin self check sendiri, kira-kira mana ya yang masih sering aku lakuin. Itu CTA dari aku. Coba deh terapin satu teknik aja hari ini. Coba deh catat apa sih yang paling berkesan dari presentasi hari ini buat teman-teman, bukan buat aku, buat diri teman-teman sendiri. Habis itu kita mulai nih susun key message-nya buat presentasi berikutnya. Itu contoh CTA lagi. Jadi CTA ini tujuannya adalah bikin presentasi kita nih jadi ada arah dan ada efek nyatanya. Bukan cuma sekedar, oke, abis ini gini, abis ini gini. Makanya yang namanya CTA itu juga harus ada urgensinya, kepentingannya apa sih buat orang yang ngedenger ini, kenapa sih dia harus ngelakuin ini? Kalau dia ngelakuin dampaknya apa ya? Kalau dia nggak ngelakuin dampaknya apa ya? Urgensi bukan untuk kita sebagai pembicara, tapi untuk narasumber kita yang dengerin. Audiens, mohon maaf. Jadi sedikit penutup dari saya, words fade, impact stays. Kesimpulannya adalah speak with impact itu jadi kombinasi nih dari pesan yang kuat, cerita yang relevan, delivery-nya tuh hidup, dan ada aksi yang nyatanya, aksinya tuh jelas. Karena akhirnya tuh apa yang aku ngomongin ya, mungkin teman-teman bisa lupa nih. Apa sih nih Latte ngomong apa dari tadi panjang banget. Tapi dampak yang mungkin aku kasih ke teman-teman itu akan tetap stay, akan tetap bertahan. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Semoga materi presentasi hari ini bisa bantu teman-teman di lain waktu. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Kak Angelina sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kamu Tiara atas pemaparan materi yang sangat jelas dan aplikatif. Sebagai rangkuman singkat ya dari sesi malam ini, kita udah belajar kalau presentasi yang baik itu yang berdampak bukan hanya soal berbicara, tapi bagaimana pesan itu ditata dan disampaikan. Ada beberapa poin yang sudah kita dapat dari materi tadi. Baik, sepertinya kita sudah sampai ke penghujung acara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Larasati sebagai dosen pengampu mata kuliah dan juga kepada Ibu Felicia Kastari, beliau udah keluar, sebagai narasumber tamu dan juga kepada Mutiara Ramadhani sebagai narasumber internal, serta seluruh teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di acara hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam aktivitas akademik maupun profesional ke depannya. Dengan demikian, acara Speak with Impact telah resmi ditutup. Saya Angelina Puloparan, terima kasih.